Ya. Shalom. 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 Ya, puji Tuhan, harus bersemangat. Amin. Nah, puji Tuhan karena waktunya telah tiba. Kita akan mulai ibadah kita dan kita undang hadirat Tuhan. Ketika kita berkumpul 2-3 orang, Tuhan Yesus hadir. Dan kalau dia ada, dia lihat keadaan kita, dia akan cukupi kebutuhan kita, dia jawab doa-doa kita. Karena itu kita bangkit berdiri. Kita angkat sebuah lagu, Sungguh Indah Kau Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, benar Tuhan, sungguh indah kasih-Mu atas setiap kami ya Bapa. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang sangat mengasihi kami ya Tuhan. Kami datang hari ini ya Tuhan, dengan segala kerinduan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu dan mengucap syukur atas setiap anugerah yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kasih karunia-Mu begitu nyata atas setiap kami ya Bapa. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami tahu di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir dalam
Engkau hadir bersama kami ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang menaungi ibadah ini, Roh Kudus yang beracara di atas setiap kami, dan biarlah pimpinan Roh Kudus yang memimpin dari awal hingga akhir ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Kami juga mau minta perlindungan darah Yesus untuk menguduskan dan mengusirkan setiap rencana jahat dan roh-roh jahat yang ingin mengacaukan ibadah ini ya Bapa. Kami juga menyerahkan pembicaraan firman Tuhan. Biarlah kiranya pewahyuan yang baru yang Kau berikan, Kau singkapkan pada setiap kami ya Bapa. Dan biarlah setiap kami pulang dari tempat ini menemukan satu kekuatan baru, satu jawaban dari setiap permasalahan kami ya Tuhan. Dan kami memperoleh satu sukacita yang luar biasa yang hanya daripada-Mu. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Ya, mari kita angkat sebuah lagu, nyanyian Satu Hal. Silakan duduk. Ya, Satu Hal Telah Kuminta. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Puji Tuhan. Daud minta cuma satu, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidup. Kalau kita mintanya apa? Duit. Tiap hari minta duit. Ya. Padahal kalau kita dia dalam rumah Tuhan, segala sesuatu pasti Tuhan cukupi ya. Tuhan berkati. Sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, pintu yang tertutup jadi terbuka. Amin. Hari ini ada acara penyerahan anak. Jadi kita akan saksikan dulu. Ya, dari seorang anak yang bernama Esra Yahya Esra Yasa Esra Yasa Siagian, ya, tempat tanggal lahir Cimahi 24 Mei 2020, nama ayah Adarsipan Siagian, nama ibu Juliana Cihombing, kemudian alamat di Permata, Blok R2 nomor 22 ya. Jadi kita akan menyaksikan sebentar acara penyerahan anak. Kita buka dulu Alkitab kita sesuai dengan firman Tuhan bahwa anak kecil itu diserahkan ya, anak kecil itu diserahkan dari kitab ya, dari kitab 1 Samuel pasal yang pertama, pasal yang kedua ya. 1 Samuel pasal yang kedua ya, ayatnya ya, lebih enak ayat 1 aja, pasal 1 ya. Pasal 1 ayatnya yang ke-25. Ya. 1 Samuel 1 ayat 25. Ya. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Terus
Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Kita baca sama-sama ayat 28. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Ya, jadi ini adalah penyerahan seorang anak yang bernama Samuel dari pasangan Elkana dengan Hana yang mandul. Mandul artinya tidak bisa mendapatkan anak, tetapi lewat doa mereka yang datang ke Shilo, ya, ke Shilo, ke tabernakel Allah. Waktu itu di situ Imam Eli ada, lalu berdoa, ya. Hana itu berdoa di mesbah dupa, ya. Kemudian dengan hati hancur dia berdoa dengan air mata, dengan tangisan, ya. Lalu dia bernasar, kalau Tuhan beri saya seorang anak, akan kupersembahkan anak itu kepada Tuhan. Dan kemudian pulanglah Elkana dengan Hana istrinya. Kemudian setelah itu tidak lama kemudian Hana mengandung, lalu lahirlah anak, kemudian diberi namanya Samuel. Ya, yang artinya aku sudah minta dari Tuhan. Jadi Samuel ini adalah hasil doa kepada Tuhan dari pasangan yang mandul. Kemudian setelah anak itu cerai susu, ya, lalu dibawalah anak itu ke Shilo, ya, ke Shilo, lalu kemudian diserahkan, lalu Imam Eli menerima dan memberkati. Ya, dalam Markus 10 juga begitu, ya. Anak-anak dikatakan dibawa kepada Yesus. Jadi anak kecil itu diserahkan untuk diberkati. Diserahkan untuk diberkati. Ya, semua gereja harus kembali kepada Alkitab, ya. Kemudian nanti sudah besar seperti Tuhan Yesus, waktu kecil diserahkan, setelah besar dia, ya, baru dibaptis. Itu menurut Alkitab, ya. Jadi Yasa ini juga, Esra, Yasa ini kecil diserahkan. Nanti sudah gede bisa membedakan baik dan jahat, baru dibaptis. Itu menurut Alkitab, ya. Menurut Alkitab, supaya kita nanti jangan menyimpang dari Alkitab. Buat apa saya melayani, kemudian saya salah, kemudian saya nanti berkata sudah mengajar, sudah bernubuat demi namamu, tapi kalau Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Sedih kan? Sedih? Jadi semua harus kembali kepada Alkitab. Jadi Yasa ini akan diserahkan kepada Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus, sama seperti Samuel diserahkan. Kemudian nanti berkat Tuhan akan turun kepada anak itu, ya, berkat untuk masa depannya, supaya anak itu bertumbuh, bertambah hikmatnya, bertambah kekuatannya, ya, makin kuat dan makin bertambah hikmatnya, makin dikasihi oleh Allah, makin dikasihi oleh manusia. Jadi makin dikasih oleh Allah, makin dikasih oleh manusia, bertambah hikmatnya, bertambah kekuatannya, dalam segala hal bertambah, ya. Jadi sedih memang kalau anak tidak ada perkembangan, ya, tidak ada pertumbuhan apa-apa, tapi
anak yang diserahkan kepada Tuhan, maka sejak diserahkan anak itu menjadi milik Tuhan. Ya, jadi orang tua hanyalah dititipkan untuk membesarkan, mengasuh. Ya, dan Alkitab mengatakan anak itu juga namanya ditulis dalam kitab kehidupan. Amin. Jadi anak-anak itu harus diserahkan supaya namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Jadi mari kan penyerahan anak Tuhan lalui. Jemaat bangkit berdiri. Ya. Dengar doaku, janganlah Tuhan lalui. Haleluya. Berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus. Dengar doaku, Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Esra, Yasa, Siagian akan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terimalah penyerahan kedua orang tuanya. Peluklah anak ini. Tumpangkan tanganmu. Turunkan berkat jasmani dan rohani. Berikan kesehatan. Berikan umur panjang. Tambahkan juga rejeki, pelayanan dan masa depan keluarga ini. Kami serahkan, Tuhan memberkati. Diberkatilah engkau. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau. Menyinari engkau dengan wajahnya. Dan melimpahi engkau dengan kebaikan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, cara simbolis diserahkan aktanya. Ada. Ya, silakan dulu, silakan. Kita angkat puji-pujian bagi Tuhan, kita lanjutkan ibadah kita, kita nyanyikan Dia Kuasa. Ya, Dia Kuasa. Dia kuasa, Dia kuasa, Ku tahu Dia kuasa, Ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Dia kuasa, Dia kuasa, Ku tahu Dia kuasa, Ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Sakit disembuhkan, ikatan terlepas, lumpuh dapat berjalan, buta pun melihat. Dia kuasa, Dia kuasa, Ku tahu Dia kuasa, Ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Dia kuasa, Dia kuasa, Ku tahu Dia kuasa, Ku tahu Tuhan kuasa menolong saya.
sakit disembuhkan, ikatan terlepas, lumpuh dapat berjalan, buta pun melihat. Dia kuasa, ku tahu dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Kita ganti nyanyian kita, satu hal telah ku minta. Kita ganti ya. Sudah tadi ya. Kita nyanyikan hari-hari ku lalui bersama Yesus. Kita pakai berdiri ya. Hari-hari ku lalui. Ya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Wanita saja, perempuan. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Sama-sama. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Kita berdiri, nyanyian terakhir. Janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku
ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Lembut sekali, wanita saja kur lembut. Janjimu seperti fajar pagi hari, Ya, kaum pria tundukkan kepala, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tibalah waktunya Tuhan, kami duduk seperti Maria dekat kaki Tuhan untuk mendengar firman-Mu yang sanggup memberi kepada kami ketenangan, kedamaian. Jangan seperti Marta sibuk perkara-perkara dunia, soal makanan dan minuman. Akhirnya dia penuh kekhawatiran. Tetapi ketika kami mencari Tuhan, mendengar firman-Mu, maka Engkau memberi kepada kami kedamaian, ketenangan. Sebab ketika kami beribadah, kami mendengar janji-janji Tuhan yang indah, yang selalu Engkau genapi dan tepati kepada setiap orang yang percaya padamu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu. Ya. Salam. 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 Oh, puji Tuhan ya. Ya, dengan senang hati saya bisa bersama dengan biji mata Tuhan, yaitu jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi ya. Siapapun kita yang hadir ini, kita ini adalah biji mata Tuhan. Amin. Kita berharga di mata Tuhan, sangat berharga di mata Tuhan. Jadi Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Tuhan mengasihi kita semua seperti Tuhan Yesus mengasihi dirinya sendiri. Seperti Tuhan Yesus mengasihi dirinya sendiri. Jadi begitu, malah lebih dia mengasihi kita daripada dia mengasihi dirinya. Amin. Dia lebih mengasihi kita daripada mengasihi dirinya. Buktinya apa? Dia rela mati untuk kita. Amin. Dia rela berkorban bagi kita. Jadi dia mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Kita pun patutlah mengasihi Tuhan. Ya, jangan bertepuk sebelah tangan. Tuhan mengasihi kita, tapi kita tidak mengasihi Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan mengasihi kita, kita pun patutlah mengasihi Tuhan. Ya, itu namanya saling mengasihi, saling mencintai. Puji Tuhan. Kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan dari Mazmur. Ya. Kitab Mazmur 105 ayat 4. Ya, ayat 4 mulai
sampai yang ke-8 masih tema mencari Tuhan. Mencari apa? Ya, coba. Mazmur 105 ayat yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Kita baca sama-sama ayat 4 saja. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi mencari Tuhan selalu. Amin. Nah, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan baik. Ya, tidak ada yang lebih mengasihi saudara, ya, lebih daripada Tuhan Yesus. Jadi Dia mengasihi kita dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, itu sudah lebih daripada uang, lebih daripada harta. Ya, kalau kita dikasihi oleh Tuhan. Ya, bayangkan saudara jadi kekasihnya Tuhan. Jadi kekasih Tuhan. Itu sudah lebih dari semua. Ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan itu mengasihi kita. Ya, bahkan Dia sudah berkorban bagi kita 2000 tahun lalu di Gunung Golgota. Ya, di Gunung Golgota. Itulah bukti cintanya kepada kita. Ya, jadi kasihnya tulus, kasihnya sungguh-sungguh kepada kita. Puji nama Tuhan. Jadi di masa pandemi ini banyak orang bertanya, ya, bagaimana masa depan saya, keluarga saya, sekolah saya, usaha saya, ya. Nah, itu manusia, ya, wajar dia bertanya tentang masa depan. Ya, apakah akan tambah bagus atau merosot, ya, atau datar saja, begitu ya. Nah, kita datang ke sini beribadah, ya. Alkitab mengatakan, serahkanlah segala rencanamu kepada Tuhan. Ya, segala rencana kita serahkan kepada Tuhan. Maka terlaksanalah segala rencana kita. Ya, dan Alkitab mengatakan jangan khawatir tentang apapun juga. Mengenai apapun gak usah khawatir. Serahkan kepada Tuhan sebab Dia peduli kepada kita. Dia peduli. Dia sangat peduli kepada kita, ya. Jadi masa-masa pandemi ini kita memang, ya, banyak bertanya, ya. Katakanlah orang tadinya bekerja full tapi udah mulai dikurangi, ya. Hari-hari kerjanya dengan sendirinya gajinya pun sudah mulai berkurang, malah tidak sedikit orang, ya, sudah tidak digaji, bekerja tapi tidak digaji. Bagaimana saudara? Bekerja tapi tidak digaji. Banyak seperti itu sekarang. Ya. Ya, sudah bekerja tapi tidak dapat gaji. Nah, saudaraku, jadi ini masa-masa pandemi ini memang banyaklah orang bertanya, ya. Tetapi kita sudah mendengar masa pandemi ini adalah, ya, Alkitab mengatakan tidak ada sesuatu yang terjadi di kolong langit ini, ya, tanpa seizin Tuhan, tanpa Tuhan yang melakukannya, ya. Jadi pandemi ini adalah seizin Tuhan. Amin. Ya. Demam ini seizin Tuhan. Penyakit menular ini seizin Tuhan. Ya. Coba sekali lagi dulu, di mana ada ayatnya mengatakan bahwa sebelum Tuhan datang akan datang dulu, ya, penyakit sampar, penyakit menular, ya, masih ingat? Ulangi lagi, ya, coba, ya, sedikit aja, ya, karena ada yang baru, ya.
Habakuk 3 ayat yang kelima. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ya, jadi mendahului kedatangan Tuhan kedua kali. Sebelum Tuhan Yesus datang, yang datang adalah penyakit sampar. Artinya sampar itu penyakit menular. Demam mengikuti jejaknya. Ya, jadi demam ini mengikuti kedatangan Tuhan kedua kali. Dia sudah datang pertama kali 2000 tahun lalu, tinggal menunggu kedatangan Tuhan kembali kedua kali. Jadi Tuhan akan datang, sebelum Tuhan datang kedua kali, maka akan berjalan dulu penyakit sampar dan demam. Demam sampar itu artinya menular. Ya, salah satu ciri corona adalah demam dan menular. Dari satu orang di Wuhan sana, sekarang seluruh dunia hanya tempo 7 bulan seluruh dunia. Ya, jadi bukan cara kebetulan nih corona ini ya. Ini kegenapan firman Tuhan. Jadi namanya pendahuluan. Pernah baca buku? Pernah baca buku kan? Ada namanya pendahuluan. Pendahuluan itu belum isinya. Belum isinya. Jadi baru pendahuluan. Ya. Mendahului kedatangan Tuhan. Datang dulu yang disebut sekarang ini demam corona. Ya. Nah ini kegenapan firman Tuhan. Tapi kita tidak perlu takut sebab janji Tuhan ya. Dia akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dengan tidak beribadah, antara orang Mesir dengan orang Israel. Ya, 10 tulah yang menimpa orang Mesir, 1 pun tidak ada menimpa orang Israel. Jadi begitu cermatnya Tuhan menjaga umatnya. Ya, dari 10 tulah tidak ada 1 pun yang kena kepada Israel. Israel itu merasa aman. Ya, dia tahu itu dari Tuhan, pasti Tuhan lindungi umatnya di Goshen. Ya, jadi Goshen itu untuk sekarang itu adalah tempat penggembalaan. Tempat apa? Penggembalaan. Tergembala. Kalau ada gembala pasti ada domba. Domba yang tergembala akan merasa aman. Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman. Sekarang ini dunia dalam kekelaman. Masa kelam. Ya. Perusahaan besar Amerika, apa namanya itu? Perusahaan penerbangan, pabrik pesawat terbang. Boeing. Wah. Udah gulung tikar. Berhenti produksi. Bayangkan berapa orang insinyur PHK. PHK. Itu perusahaan raksasa. Ya. Jadi saudaraku, kita umat Tuhan mengerti firman Tuhan. Kalau orang dunia gak mengerti, mungkin dianggapnya ini ya biasa-biasa saja. Ya, tapi bagi kita ada artinya. Amin. Ada artinya. Jadi ini adalah kegenapan firman Tuhan. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut sebab janji Tuhan adalah perlindungan. Perlindungan yang sempurna. Ya, perlindungan yang sempurna. Ketika kita beribadah, kita mendapat perlindungan. Ya, jadi kita nanti melihat perbedaan orang yang benar dengan orang yang fasik, orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Kita lihat nanti. Kamu sendiri melihat, jadi kita menjadi saksi mata. Ada perbedaan orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Kita nanti jadi saksinya. Ya, kita jadi saksinya. Jadi tempat ibadah seperti ini bukan tempat penularan penyakit. Amin. Karena Tuhan hadir. Tuhan yang menyuruh kita beribadah. Dia jamin kita pasti dilindungi. Amin. Kalau enggak mau saya melayani. Ya.
Nah, tapi Tuhan yang selainnya adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Itu janji Tuhan. Ya, jadi jangan ragu, pegang janji Tuhan. Kita ini hidup dari janji. Janji Tuhan itu menghidupi kita. Ya, jadi dalam hidup ini pasti banyak masalah. Pasti banyak masalah. Ya, masalah ekonomi lah, masalah pekerjaan lah, studi lah, masalah suami lah. Kalau suami bermasalah, istri bermasalah enggak? Halo? Kalau suaminya ada masalah, istri ikut ngerasa enggak? Ngerasa. Kalau istrinya ada masalah, suami ikut ngerasa. Kalau dua-duanya bermasalah, ada masalah ngerasa. Apalagi ikut anak. Anak masalah. Ibu bapak masalah, anak masalah. Jadi masalahnya berapa? Double. Lalu mau lari ke siapa saudara? Ya, kepada manusia, kepada pemilik saudara. Ya. Paling-paling dilihat, oh saudara saya pakai sandal capit. Oh, kalau pakai mobil dibuka pintunya. Kalau tamu atau saudara bawa mobil langsung apa? Dibuka. Coba sandal capit saudara. Alkitab mengatakan, ya orang miskin itu saudaranya pun membencinya. Ya. Orang miskin itu dibenci oleh saudara. Ngerasa enggak? Betul ya? Ngerasa? Terbongkar teman itu bukan teman, itu saudara saya kandung. Saudara kan kandung, satu kandungan. Tapi begitu kita datang, cuek. Kalau Tuhan enggak, Dia undang kita semua. Amin. Nah, semua yang berbeban berat, letih, lesu. Dia undang, mari nanti pulang semua dapat sentosa. Mari coba dulu Matius 11 itu ya ayat 30. Ya. Ya. Matius 11 ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Coba ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Letih dan lesu. Kenapa letih lesu? Karena ada pikulan. Ada beban berat. Biasanya pikulan itu ada dua. Berapa pikulan? Dua. Ya. Betul ya? Mikul keranjang pasti pikulannya berapa? Dua. Satu di muka, satu di belakang. Satu di muka, satu di belakang. Pikulan. Saya dulu ya pernah lah mikul. Ya dia tukang sayur ya. Nah, keranjangnya dua. Di muka satu, di belakang. Di depan ada pikulan, di belakang ada pikulan. Di depan itu masa depan, di belakang yang dulu belum beres. Yang kemarin belum beres, yang tahun lalu belum beres, yang sekarang belum beres. Pikulannya ada berapa? Dua. Ya. Marilah kepadaku. Ya, semua yang berletih lesu dan berpikulan berat, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Tuhan beri apa? Sentosa. Mari, Mazmur 81. Perhatikan. Ayat 6 dan 7. Ya. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf, ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Ya.
Ulangi ayat 7. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Baca sama-sama ayat 7. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Marilah padaku semua orang yang berpikulan berat, yang letih lesu. Jadi kita datang bawa pikulan. Bawa apa? Pikulan. Kalau ditulis ya pikulannya, yang satu bilang, aduh ke si Anu ada 100.000, ke si Anu 200.000, kemarin belum bayar lagi itu. Kalau dikumpul-kumpul ya, belum lagi buat beli beras. Ya hari ini buat beras, besok belum lagi tagihan telepon, tagihan apa bayar listrik. Ya semua pakai apa sekarang? Pakai duit. Pakai duit, tapi nggak bisa nyetak duit. Nggak bisa nyetak duit. Saudaraku ya, jadi aku telah mengangkat beban dari bahunya. Pikulan. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Ya. Nggak mungkin dibuang. Ya kan? Keranjang pikulan tidak mungkin. Pikulannya banyak. Ya, kebutuhan istrinya pikulan. Kebutuhan apa lagi? Anak. Tuh. Istri dan anak. Ya. Pikul begitu ya. Ini namanya keranjang pikulan. Marilah kepadaku semua yang berpikulan berat. Jadi yang di depan itu, ya, yang di depan yang sekarang, yang saudara hadapi, keranjang yang di depan itu, yang sekarang ini loh, yang hari ini loh, yang buat besok loh, buat bulan depan, tahun depan. Tapi juga masih ada di belakang yang bulan lalu, yang minggu lalu belum beres. Itulah pikulan manusia. Amin. Tapi kalau datang kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Amin. Serahkan kepada Tuhan. Ada sebuah ilustrasi yang indah, saudara. Ya, di mana ada seorang kakek nih sudah punya cucu, ya. Nah, kakek itu biasanya sudah punya cucu atau sudah kepala 5, mungkin kepala berapa itu ya. Nah, kemudian dia berjalan sambil bawa pikulan. Pikulannya berat sekali. Pikulan di muka dan di belakang. Dia pikul terus. Si kakek ini, ya si bapak ini, tiba-tiba ada mobil lewat. Mobil lewat. Yang punya mobil ini murah hati, baik dia. Baik. Lalu dia tawarkan, Pak, mau nggak naik mobil saya? Mau naik mobil saya. Wah, si bapak ini sambut dengan senang hati. Ya. Lalu si bapak ini naiklah ke mobil dengan keranjang yang dipikul. Sang supir yang murah hati ini, kemudian dia tutup pintunya, lalu di starter kembali, hidup jalan. Tapi si bapak tadi, dia berdiri sambil dipikul tadi. Gini dia di mobil itu. Gini dia. Dilihat sama siapa ini? Si supir ini. Si bapak. Kasihan dia. Sudah naik mobil. Masih dia pikul keranjangnya. Jadi berhenti. Pak, turunkan pikulannya. Kata si bapak ini. Pak, terima kasih. Biarlah saya yang dibawa mobil ini. Pikulan ini biarlah tetap saya.
Jadi biarlah saya hanya saya dibawa oleh mobil ini, mobil Bapak. Tapi pikulan ini tetap saya bawa. Nah, jadi begitu banyak orang Kristen. Sebenarnya semua pikulan kita, beban kita sudah ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Amin. Semua beban manusia, mau masalahkah, sudah ditanggung di atas kayu salib. Semua sudah dia pikul. Dia pikul segala beban kita, kelemahan kita. Dia tanggung. Jadi kalau sudah ditanggung, itu namanya diambil alih. Amin. Mengambil alih. Jadi Tuhan itu datang adalah untuk mengambil alih. To take over. Mengambil alih. Semua masalah manusia sudah Tuhan ambil alih. Supaya apa? Supaya kita bebas dari kerajaan pikulan. Coba baca sekali lagi tuh. Ayo tangannya. Ayo, aku 1, 2, 3. Aku telah mengangkat beban dari baunya, tangannya telah lepas dari keranjang. Jangan dipikul lagi, amin. Begitu saudara datang ke sini berdoa, serahkan segala pikulanmu, dia akan ambil alih semua. Amin. Pulang kita nanti dengan hati yang lega. Mari coba 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 itu, ya. 1 Petrus 5. Ya, coba. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, coba ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Terus, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. ya, jadi yang memelihara kita siapa? Tuhan, ya. Kalau ada kekhawatiran, namanya manusia, pasti ada kekhawatiran. Alkitab mengatakan manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya, penuh dengan kegelisahan, kekhawatiran. Itu pasti ada, rasa khawatir. Ya, jadi begitu ada khawatir, kita serahkan kepada Tuhan. Karena dia peduli kepada kita. Mari, Filipi pasal 4. Ayat 6 mulai. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, tentang apapun juga. Mengenai apa saja. Apa saja. Ya, jangan dikhawatirkan. Terus, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan, ya, dengan ucapan syukur. Kita datang ke sini untuk menyerahkan segala khawatir kita, keinginan kita kepada Tuhan. Nanti dia akan ambil alih semua. Dia akan tolong kita semua supaya hati kita damai sejahtera dari Tuhan menguasai kita terus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, jadi begini saudara. Ada dulu guru saya namanya Pendeta Hari Lumari. Dia guru tahbisan, guru tabernakel juga. Ya, jadi dia mengatakan begini. Kalau kita berdoa, ya, kemudian saat kita berdoa, kita serahkan semua persoalan kita kepada Tuhan. Kalau hati kita sudah damai, itu berarti doamu sudah didengar oleh Tuhan. Amin. Amin. Jadi ketika ada khawatir kita, ada masalah yang kita hadapi, entah itu berat, entah ringan, entah itu masalah ekonomi, pekerjaan, rohani, nikah, buah nikah. Begitu kita berdoa, bersimpu di bawah kaki Tuhan, kita serahkan semua kepada Tuhan. Begitu kita menyerahkan segala khawatir kita, lalu hilang khawatir itu, ada damai. Berarti Tuhan sudah menjawab doamu. Amin.
Lihat saja, dia akan selesaikan semua. Dia akan selesaikan. Ya, jadi ciri doa yang didengar adalah hatinya bagaimana? Sudah sejahtera, sudah damai. Ada masalah? Ada. Nggak ada manusia tanpa masalah. Tapi bawa kepada Tuhan dengan iman, dengan percaya. Begitu saudara percaya kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan ambil alih semua masalah itu, dan kita akan melihat Tuhan menyelesaikan bagi kita. Semua diselesaikan. Tidak ada yang tidak diselesaikan. Salah satu seruan Tuhan di atas kayu salib adalah sudah selesai. Salah satu seruan Tuhan di atas kayu salib adalah sudah selesai. Ya, itu adalah seruan Tuhan di atas kayu salib. Ya, sudah apa? Sudah selesai. Dan itu menyatakan bahwa Tuhan benar-benar ya menyelesaikan semua persoalan kita. Ya, jadi jangan ragu ya. Tuhan menyelesaikan bagi kita. Coba Yohanes 11. Ya, ayatnya 30. Ya. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 11 ayat 30, maaf. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Yohanes berapa? 11. 20. Ya. Ralat ya. Yohanes pasal yang ke-21. Perhatikan. Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 tepatnya. 19 ayat yang ke-30 ya. Ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, baca sama-sama. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Ya. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya. Jadi sudah selesai. Ini diucapkan oleh Tuhan. Setelah itu dia menyerahkan nyawanya, ya. Lalu kemudian dia menyelesaikan semua apa yang kita sedang gumuli dalam hidup ini, ya. Jadi Tuhan itu menyelesaikan, bukan kita yang menyelesaikan, Tuhan yang menyelesaikan. Dia menyelesaikan bagi kita, semua diselesaikan. Ya, ayat terakhir, mari. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 10. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Ya. Jadi perjanjian lama itu waktu Musa menerima 2 loh batu kemah suci. Waduh, Musa itu nggak bisa dilihat orang. Nggak kuat orang melihat wajah Musa. Ya, sampai dia tutupi mukanya begini. Itu sudah mulia. Luar biasa mulianya. Tapi perjanjian baru, ya, kemuliaan perjanjian baru jauh lebih besar daripada kemuliaan perjanjian lama. Apa yang dianggap dulu mulia itu tidak ada artinya apa-apa dibanding dengan kemuliaan perjanjian baru. Dan kemuliaan perjanjian baru ini disebut, inilah yang mengatasi segala sesuatu. Baca sama-sama. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap
mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini. Ada masalah tapi teratasi. Amin. Ada masalah tapi bisa teratasi. Bisa? Ya, ada masalah? Ada, tapi teratasi. Ketika kita beribadah, kemuliaan Allah hadir. 2-3 orang berkumpul, rohku, kata Tuhan, aku hadir. Itulah roh kemuliaan. Roh inilah yang mengatasi segala sesuatu. Amin. Jadi ketika kita berdoa, roh Allah hadir. Roh inilah yang mengatasi segala sesuatu. Mari kita mau datang pada Tuhan. Ya. Nyanyian itu bisa. Rohmu yang kudus pulihkan. Ku buka hati untuk jamahan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Wanita saja dari awal. Lembut sekali, lembut. Amin, amin. Ya, rasakan jamahan Tuhan, aliran kasih Tuhan, roh yang akan memenuhi kita, mendapat ketenangan, kedamaian. Amin. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah Haleluya, di haleluya. hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Singar saja, semua tundukkan kepala, berdoa, berdoa. Rohmu yang hidup, Semua berdoa, singar saja menyanyi. Engkaulah damai. Amin.
Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati Amin. untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Amin. Di altar-Mu. Haleluya. Sama-sama menyembah bangkit berdiri, angkat tanganmu. hati Angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya. berserah penuh. Semua berserah pada Tuhan. Serahkan semua bebanmu, pikulanmu. Dia mau ambil alih semua, supaya tanganmu bebas dari keranjang pikulan. Altar-Mu. Bebas dari keranjang pikulan. Sekali lagi. Oh, haleluya. Ku buka Oh, haleluya. jamahan Haleluya. Haleluya. berserah penuh Di hadiratku Kau ambil alih seluruh hidupku. di altar-Mu menyembah. Mari sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Tuhan mau mengambil alih semua pikulan kita, beban kita, supaya kita bebas dari keranjang pikulan. Hati kita damai, tenang. Persoalan pergumulan kita sudah Tuhan ambil alih semua. Dan Dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Kita merasa damai sekarang. Kita pulang membawa penyelesaian semua masalah kita. Haleluya, haleluya. Tuhan menyelesaikan dengan sempurna. Ketika kau datang padanya, berdoa padanya, membawa pergumulanmu. Haleluya. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan menolong engkau, Tuhan peduli padamu. Berkat besar sudah disiapkan padamu. Terimalah mujizat Tuhan, pertolongan Allah. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menolong engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit jamah sembuhkan Tuhan, yang lemah kau kuatkan, yang mengalami pintu-pintu tertutup bukakan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Mari kita jalankan sekali persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Ini juga masih untuk baksos ya. Sebulan sekali kita salurkan. Ya, sekarang sudah dibelanjakan sebagian. Kita nyanyikan nyanyian ya, El Shaddai. El Shaddai. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia
Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara dan terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda ya. Dan sebagai warta jemaat ya, hari Selasa doa tapi bukan puasa ya. Doa puasa itu 2 minggu sekali ya. Jadi doa di sini setengah 7 ya sampai setengah 8, 1 jam saja. Ya, kemudian Rebo itu pendalaman kitab disertai perjamuan kudus di Cimindi ya. Jam 6, kemudian Minggu kita kembali di sini jam setengah 11. Anak-anak masih ibadah online ya, remaja muda juga masih online ya. Jadi itu kegiatan kita. Kemudian ya. Apa itu? Ya. Kemudian ya, pelayanan kita masih belum bisa di penjara-penjara ya. Jadi kemarin kami rapat ya, ternyata belum bisa dimulai ya. Ada 6-7 lembaga pemasyarakatan yang kita layani, tapi belum bisa dimulai karena masih pandemi ya. Jadi masih belum ada kegiatan di luar sana ya. Itu saya kira kita doakan mereka yang kurang sehat. Anak dari Ibu Irot, siapa namanya itu yang sakit? Ya, siapa? Ya, oh Neti, Norce, ya mungkin ada lagi yang sakit, masih ada? Masih ada? Kalau nggak ada, kita tutup dalam doa. Dan diharap kalau pulang umpamanya, jadi kita arahkan semua pulang itu tertib gitu. Jadi umpamanya udah keluar ya, udah pulang, nggak usah ngobrol lagi, nggak usah mancing tawa umpamanya, karena ini komplek ya. Jadi mereka jemaatnya yang ada di situ pulangnya tertib ya gitu ya. Jadi nggak usah ngobrol lagi ya. Jadi kita tertib lebih enak kan ya. Oke ya. Ya, terima kasih buat semuanya ya. Kita tutup dalam doa. Kami berdoa Tuhan buat Neti Norce yang sedang sakit di Solo dalam penyakit yang cukup berat. Mohon belas kasih kemurahan-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kami mohon supaya Engkau menghampiri dia, memegang dia, menumpangkan tangan-Mu. Jika ini datang karena dosa kesalahannya, ampuni Tuhan, ampuni oleh darah-Mu. Kalau ini datang dari kuasa kegelapan, kuasa setan, kami mau tolak dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan keluar, meninggalkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Kuasa Roh Kudus memberi kekuatan padamu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa buat semua jemaat-Mu yang Kau kasihi. Tuhan hentarkan pulang dengan selamat. Minggu ini aktivitas mereka Tuhan lindungi, Tuhan jagai, pelihara semua. Begitu juga ibu-ibu yang lain, Engkau lindungi, jagai, cukupi kebutuhan mereka Tuhan. Berkati kebutuhan mereka, anak-anak mereka, cucu mereka, Kau berkati semua Tuhan. Lindungi dari COVID-19. Ketika kami beribadah Tuhan melihat akan dilindungi kami sampai anak cucu kami dilindungi oleh Tuhan. Lindungilah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga tetangga kami kiri kanan muka belakang, semua CRT CRW ini, lurah, camat, muspika setempat, begitu juga bupati kami, gubernur kami, presiden kami, TNI Polri berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa serta berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.